Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabiha Nabiatala dari kelas 10-7. Jadi saya di sini mau mengerjakan tugas video yang diskusi materi bab 4, yaitu tentang keberagaman manusia dan budaya dalam masyarakat multikultural. Jadi di sini bagian A mengenai perbedaan sosial dalam masyarakat. Apa itu pengertian perbedaan sosial? Perbedaan sosial adalah perbedaan anggota masyarakat secara horizontal atau tidak bertingkat. Perbedaan secara horizontal merupakan perbedaan yang mendatar antar sesama, bukan perbedaan yang menunjukkan derajat tinggi rendahnya sesuatu secara vertikal. Jadi perbedaan sosial ini adalah perbedaan secara horizontal dalam masyarakat. Lalu di sini yang B ada identifikasi diferensiasi sosial, yaitu dibagi menjadi dua golongan, yaitu dua bagian, yaitu diferensiasi secara biologis dan sosiokultural. Diferensiasi secara biologis meliputi diferensiasi ras, umur, jenis kelamin, dan intelektual. Sedangkan sosiokultural yaitu suku bangsa, diferensiasi agama, klan, dan profesi. Diferensiasi ras itu adalah kelompok manusia yang secara turun-temurun memiliki kesamaan ciri-ciri fisik dan berbeda dengan kelompok lainnya. Perbedaan ras yang menonjol terletak pada warna kulit, bentuk dan warna rambut, serta bentuk mata dan warna bola mata. Konsep ras manusia merupakan konsep yang ilmiah dan tidak berkaitan dengan politik seperti paham rasisme. Terus diferensiasi umur. Secara biologis terdapat kelompok orang tua, pemuda, remaja, dan anak-anak. Adanya perbedaan usia menyebabkan adanya perbedaan hak dan kewajiban. Terus yang ketiga, diferensiasi gender. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan merupakan perbedaan biologis secara horizontal, tidak menunjuk adanya tingkatan sosial. Adapun perbedaan gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, budaya, dan psikologis. Secara gender, budaya berpakaian untuk laki-laki berbeda dengan pakaian yang dikenakan perempuan. Lalu ada diferensiasi intelektual, yaitu perbedaan secara intelektual merupakan ciri biologis. Hal ini bisa dirunut karena pada besar kecilnya otak yang dimiliki manusia serta pengaruh unsur genetis. Lalu masuk ke yang diferensiasi yang sosiokultural, yaitu diferensiasi etnik. Suku bangsa adalah segolongan manusia yang terikat oleh kesamaan identitas, asal-usul, dan kebudayaan. Ciri suku bangsa antara lain karena adanya kesamaan tipe fisik, terus bahasa daerah, kesenian, adat istiadat, dan kesadaran kolektif. Lalu diferensiasi agama, yaitu adanya perbedaan agama yang dianut warga masyarakat menyebabkan munculnya penggolongan sosial berdasarkan agama yang dianut. Kelompok penganut suatu agama disebut umat, seperti umat Islam, umat Kristiani, umat Hindu, umat Buddha, dan lain sebagainya. Lalu ada diferensiasi klan, yaitu klan adalah kelompok kekerabatan yang berdasarkan asas keturunan unilineal atau satu garis keturunan. Kekerabatan unilineal dapat mengikuti garis ayah atau patrilineal seperti yang diikuti oleh masyarakat Batak, atau mengikuti kekerabatan garis ibu atau matrilineal seperti masyarakat Minangkabau. Lalu yang terakhir ada diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi merupakan perbedaan sosial yang terjadi di masyarakat. Pendidikan sering terkait dengan profesi yang dijalani seseorang. Orang menjadi tentara misalnya tentu terlebih dahulu mendapat pendidikan kemiliteran. Begitupun profesi guru. Lalu di sini ada pengaruh yang ditimbulkan atas diferensiasi sosial, yaitu dapat pengaruh adanya fanatisme seperti fanatisme kelompok, fanatisme agama, dan sebagainya.
lalu menumbuhkan sikap solidaritas etnis, ras, dan agama, serta dapat menumbuhkan toleransi. Lalu ada perbedaan individual. Kata individu berarti yang tidak terbagi, jadi individu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi lagi. Dalam sosiologi ini, individu merupakan manusia yang berdiri sendiri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki cipta, rasa, dan karsa. Pada diferensiasi sosial, perbedaan-perbedaan individu tersebut antara lain meliputi perbedaan berikut. Yang pertama ada keahlian atau profesi. Yang kedua peran dan status. Lalu ada latar belakang budaya dan pengalaman hidup. Lalu bagian B yaitu heterogenitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Pada subbab sebelumnya telah kita bahas tentang multidimensi identitas diri, subjek, individu. Setelah itu bahas multiidentitas yang lebih besar lagi, yaitu multidimensi identitas diri, subjek, kelompok. Pengertian heterogenitas sosial yaitu menunjukkan adanya perbedaan yang beraneka ragam antara satu sama lain di dalam diri masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, yakni masyarakat yang memiliki keberagaman kelompok, golongan, atau budaya. Lalu ada ciri-ciri heterogenitas sosial masyarakat. Yang pertama ada keberagaman ras atau warna kulit, seperti masyarakat yang berkulit putih, berkulit kuning, berkulit sawo matang, dan ada juga yang hitam. Lalu ada keberagaman etnik atau suku bangsa, yaitu ya banyak, ya berbagai suku bangsa aja, karena di Indonesia terdapat 366 suku bangsa. Yang selanjutnya ada keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa antara lain ditunjukkan oleh adanya bermacam-macam bahasa daerah yang di Indonesia terdapat sekitar 300 bahasa daerah. Misalnya bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Alor, bahasa Ambelan, bahasa Papua lah, bahasa Bali. Terus ada heterogenitas mata pencaharian atau pekerjaan. Heterogenitas pekerjaan sebagai berikut: berburu dan meramu, terus menangkap ikan, peladang berpindah, bertani, dan irigasi. Lalu keberagaman kesenian, yaitu seni tari, musik, pertunjukan, sastra, rumah adat. Lalu ada beragam organisasi sosial, yaitu kekerabatan bilateral, yaitu kekerabatan yang menggunakan garis ayah dan ibu secara bersamaan. Lalu matrilineal, yaitu garis ibu. Terus patrilineal, yaitu garis ayah, dan kekerabatan ambilineal, yaitu terdapat pada masyarakat Dayak. Kasus-kasus yang muncul akibatnya ada keberagaman kelompok sosial, yaitu dominasi kelompok, genosida, dan segresi. Kasus yang muncul di Indonesia contohnya itu terjadi konflik sosial antara suku bangsa asli dan pendatang. Suku bangsa asli menuntut pengakuan tentang keunggulan budaya mereka dan memaksakan sistem adat setempat untuk diikuti oleh suku bangsa pendatang dengan ungkapan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Lalu bagian C yaitu masyarakat multikultural. Di sini definisinya yaitu multikultural adalah keberagaman atau perbedaan antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Masyarakat khas tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain. Faktor penyebab masyarakat multikultural di Indonesia yaitu terjadi karena adanya keberagaman budaya, suku bangsa, agama, ras, dan bahasa. Lalu ada beberapa faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultural di Indonesia, yaitu yang pertama sejarah Indonesia, yang kedua keadaan geografis, yang ketiga bentuk fisik Indonesia, dan pengaruh budaya asing.
Lalu yang terakhir bagian D yaitu penghormatan terhadap keberagaman sosial. Jadi penghormatan terhadap keberagaman sosial ini secara individu yaitu masing-masing individu dapat hidup bersama dan saling menghormati. Lalu masing-masing individu dapat menerima keberadaan orang lain dan dapat hidup berdampingan secara wajar. Lalu mengembangkan sikap saling menghargai atau toleransi terhadap nilai dan norma sosial yang berbeda-beda dari anggota masyarakat di sekitar kita. Lalu secara kelompok hidup bersama secara rukun, membangun saling kepercayaan dan toleransi, melaksanakan pembauran akulturasi budaya, asimilasi dan integrasi. Lalu secara nasional membangun komunikasi lintas ras, suku bangsa dan agama, mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah dan menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan dan patriotisme melalui penghayatan wawasan kebangsaan dan meninggalkan sikap chauvinisme. Oke, itu saja yang dari saya bahas materi bab 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.